Begitupun juga Pilpres adalah yang menentukan adalah suara rakyat langsung. Hingga hak rakyat itu, suara rakyat itu tidak hilang begitu saja di pemilu itu. Di angka 4% itu jutaan suara rakyat hilang begitu saja. Saya mengusulkan kepada Panja DPR RI tentang undang-undang pemilu nanti, parlemen tersebut saya usulkan supaya di angka sekitar 2%. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi di Herman Kadil Channel. Kali ini saya akan mengupas masalah parliament threshold, yang mana parliament threshold sekarang di undang-undang pemilu itu adalah sebesar 4%. Nah, sebelum saya mengupas lebih jauh, saya ingin menjelaskan apa itu parliament threshold. Parliament threshold adalah ambang batas parlemen yang ditetapkan untuk menentukan apakah suatu partai politik dapat memperoleh kursi di parlemen atau tidak. Di parlemen di Indonesia, parliament ini untuk pemilu 2004 adalah 4% dari total suara sah nasional. Nah, dari sini saya melihat bahwa undang-undang ini sekarang lagi digodok di DPR, undang-undang pemilu ini, di mana isu yang beredar, ada yang menginginkan parliament threshold ini 7%, 5-6-7%. Ada yang menginginkan parliament threshold ini tidak ada, 0%. Ada yang menginginkan kecil, yaitu tidak di bawah 4%. Saya coba kupas ya sejarah parliament threshold ini, di mana parliament threshold di Indonesia berlaku pertama kali pada pemilu 2009 dengan batasnya yaitu 2,5% dari total suara sah nasional. Kemudian pada pemilu 2014 ambang batas naik menjadi 3,5%, dan pada pemilu 2019 serta 2024 ambang batasnya ditetapkan menjadi 4%. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang partai politik harus memperoleh minimal 4% suara sah nasional untuk bisa masuk ke DPR. Namun partai yang tidak lolos ambang batas masih bisa memiliki kursi di DPRD provinsi, kursi di DPRD kabupaten kota, jika mereka memperoleh suara yang cukup di daerah pemilihan. Dulu tujuan dari parliament threshold ini memang adalah untuk menyederhanakan sistem kepartaian, meningkatkan efektivitas pemerintah, dan mencegah fragmentasi politik yang berlebihan. Kalau saya lihat bahwa dari sistem demokrasi, ya, ini kalau dengan parliament threshold 4% ini banyak sekali suara rakyat hilang. Bahkan jutaan suara rakyat hilang. Nah, kalau saya lihat dari sisi hukum, ya, artinya apa? Dari sisi demokrasi, adanya
suara rakyat yang tidak terpakai. Adanya suara rakyat yang tidak menjadi keterwakilan rakyat di DPR itu. Padahal dengan sistem pemilu kita ini yang demokrasi langsung ini, artinya apa? Hak suara adalah one man one vote ada pada rakyat. Artinya rakyatlah yang menentukan siapa calon legislatornya, baik di DPR pusat, DPR di provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Begitupun juga Pilpres adalah yang menentukan adalah suara rakyat langsung, sehingga hak rakyat itu, suara rakyat itu tidak hilang begitu saja di pemilu itu. Kalau kita tetap menghendaki parliamentary slot ini 4%. Parliamentary slot ini yang 4% ini diatur di dalam pasal 414 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Artinya di sini Undang-Undang Pemilu ini akan yang menentukan bahwa parliamentary slot itu 4%. Nah sekarang DPR RI melalui Komisi 2-nya sedang membahas undang-undang ini. Artinya apa? Artinya undang-undang ini akan dipersiapkan untuk pemilu 2029. Apakah itu pemilu parlemen, ya, untuk DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Begitupun juga undang-undang yang akan dibahas ini adalah untuk pemilihan presiden di tahun 2029. Ada beberapa hal yang menurut saya, pandangan saya, bahwa parliamentary vote ini yang 4% ini adalah melanggar asas demokrasi. Parliamentary vote dapat menghambat partai-partai kecil untuk memperoleh kursi di parlemen, sehingga mengurangi representasi masyarakat di parlemen. Yang kedua, mengabaikan suara rakyat. Dengan menetapkan ambang batas yang tinggi, suara rakyat yang memilih partai-partai kecil dapat diabaikan, sehingga mengurangi legitimasi parlemen. Ini sangat jelas ya. Saya sudah jelaskan tadi bahwa dengan ambang batas parlemen 4% ini tentunya merugikan partai-partai kecil untuk masuk parlemen. Padahal suara rakyat itu, ya, di Undang-Undang 45 sudah jelas. Pemilihan presiden, pemilihan anggota, calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan DPD RI itu dipilih secara langsung. Artinya apa? Undang-Undang Dasar kita sudah menjelaskan bahwa pemilu kita adalah pemilu secara demokrasi, dipilih langsung oleh rakyat, tidak melalui perwakilan lagi. Kalau tetap diberlakukan parliamentary vote ini, apalagi partai-partai besar itu menginginkan parliamentary vote ini di atas 5%, di atas 4%, tentunya yang menguntungkan ya partai-partai besar ini. Kalau saya lihat bahwa memang partai-partai besar ini dia menginginkan kekuasaan yang lebih besar di parlemen itu. Artinya partai-partai besar ini ingin menghambat partai-partai kecil ini untuk maju keterwakilannya di parlemen itu, untuk dapat keterwakilan di parlemen itu. Nah, kalau dari sisi demokrasi tadi, saya sudah bilang bahwa hal ini adalah mengabaikan suara rakyat, menghilangkan suara rakyat. Padahal konstitusi kita, Undang-Undang 45 yang amandemen maupun yang lama, sudah menggarisbawahi bahwa pemilu di Indonesia dipilih secara langsung oleh rakyat, tidak melalui wakil lagi, tidak melalui keterwakilan lagi. Jadi saya bilang bahwa
parlemen tersebut ini juga bisa dikatakan melanggar hak asasi manusia. Hak untuk memilih. Parlemen tersebut dapat dianggap melanggar hak untuk memilih dan dipilih. Karena partai-partai kecil dapat dihalangi untuk memperoleh kursi di parlemen. Yang kedua, kesetaraan. Parlemen tersebut dapat dianggap tidak setara karena partai-partai besar memiliki keuntungan yang tidak adil dibandingkan dengan partai-partai kecil ini. Padahal kalau kita lihat ini ada perkembangan baru ya, di mana Mahkamah Konstitusi ya, di mana Mahkamah Konstitusi telah dalam putusan MK nomor 62 PUU tahun 2022 Romawi tahun 2024. Di putusan MK ini menyatakan bahwa MK dapat melakukan peninjauan kembali, peninjauan ulang terhadap ketentuan yang dinilai tidak sesuai dengan konstitusi. Artinya apa? Mahkamah Konstitusi nantinya apabila ada gugatan-gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, ya, tentunya Mahkamah Konstitusi tidak kaku lagi dengan patokan 4% itu. Artinya Mahkamah Konstitusi sudah memberikan peluang, memberikan ruang agar parlemen tersebut tidak kaku di 4%. Nah, putusan MK ini bisa dapat dijadikan acuan oleh DPR, terutama Komisi 2 yang sedang membahas ini di dalam panja pemilunya, ya, undang-undang pemilu ini bisa jadikan acuan untuk meninjau ulang parlemen tersebut yang 4% ini. Nah, perlu diketahui bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat diharapkan oleh rakyat Indonesia. Sangat diharapkan oleh terutama partai-partai kecil, terutama masyarakat-masyarakat yang ingin membangun, membuat partai baru. Sangat berharap bahwa parlemen tersebut ini tidak tinggi. Ya, kalau 4% itu terlalu tinggi. Artinya apa? Di angka 4% itu jutaan suara rakyat hilang begitu saja, tidak masuk di dalam parlemen, keterwakilan DPR. Bayangkan saja, kayak P3 seharusnya dia dapat 16 kursi pemilu di 2024 itu, akhirnya hanya kurang 0,05% saja, dia tidak masuk parlemen dan kursinya yang 16 itu hilang. Kalau 16 dikali rata-rata 200.000, artinya apa? Arti berapa jutaan suara rakyat yang hilang begitu saja untuk di P3. Belum lagi di Partai Bulan Bintang. Saya lihat juga Bulan Bintang ini juga tidak cukup dengan parlemen thresholdnya 4%. Padahal kalau dia parlemennya 0%, parlemen thresholdnya 0%, itu bisa mendapat kursi sekitar 14 kursi di parlemen Partai Bulan Bintang ini. Khususnya maksud saya di DPR RI ya, artinya di DPR RI. Nah, ini saya sangat berharap sekali ya panja undang-undang pemilu ini untuk meninjau ulang bahwa jangan 4% lah, terlalu tinggi. Artinya dengan parlemen tersebut 4% itu berat buat partai-partai kecil, apalagi partai-partai itu baru muncul ya, seperti Partai Umat, Partai Pergerakan Rakyat yang baru muncul ini ya, Partai Hanura ya, itu saya lihat akan sulit untuk mencapai
mencapai parlemen tersebut yang 4% ini. Saya ada pemikiran, ya, artinya pemikiran saya mengusulkan bahwa tidak usahlah 4%. Artinya ada nilai juang lah. Artinya partai itu kecil-kecil ini bisa masuk parlemen, bisa memperjuangkan hak-hak rakyat itu dengan mengusulkan parlemen tersebut sebesar 2%. Jadi saya mengusulkan kepada Panja DPR RI tentang undang-undang pemilu nanti, parlemen tersebut saya usulkan supaya di angka sekitar 2%. Artinya apa? Kalau angka 2% ini artinya suara rakyat tidak begitu besar hilang, ya, tidak begitu besar hilang, ya. Artinya tidak perlu jutaan suara yang begitu hilang. Dengan angka 2% ini kita bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang memilih partai-partai kecil ini bisa ada keterwakilannya di parlemen nanti. Angka 2%. Artinya kenapa? Kalau 0% itu nanti saya juga kurang setuju kalau 0%, karena apa? Kalau 0% ini sebuah orang nanti akan bikin partai sehingga ketertiban di dalam pemerintahan itu akan terganggu. Ketenangan pemerintah akan terganggu. Nah, kalau dengan 2%, menurut saya sudah pantaslah nilai juang para pejuang-pejuang partai itu yang berkampanye habis-habisan ke daerah, ke masyarakat dengan menyampaikan visi dan misinya, motivasinya untuk bangsa dan rakyat Indonesia ke depan, itu bisa ada keterwakilan. Nah, artinya apa? Partai yang memperoleh nilai juang 2% ini dia akan bisa bertarung di parlemen nanti, akan bisa mewakili pemilih-pemilihnya di parlemen nanti. Artinya ada hak suara yang cukup signifikan di parlemen nanti. Dengan kalau batas ambang batas parlemen tersebut itu 2%. Kenapa? Dengan 2% ini, dengan ambang batas 2% ini, artinya partai-partai kecil memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh kursi di parlemen, sehingga meningkatkan representasi masyarakat. Yang kedua, mengurangi dampak negatif. Parlemen tersebut 2% dapat mengurangi dampak negatif dari ambang batas yang terlalu tinggi, seperti mengurangi kesempatan bagi partai-partai kecil dan menghambat representasi masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan keberagaman dengan lebih banyak partai yang dapat memperoleh kursi di parlemen. Keberagaman pendapat dan aspirasi masyarakat akan lebih terwakili. Artinya apa? Dengan ambang batas 2% ini, saya melihat bahwa undang-undang pemilu nanti dengan 2% ini artinya apa? Memberikan peluang kepada partai-partai kecil untuk bisa masuk parlemen. Artinya ada keterwakilan rakyat di parlemen itu nanti, ada keterwakilan masyarakat di parlemen itu nanti dia terhadap partai-partai kecil ini. Demikianlah analisa saya, usulan dan tanggapan saya terhadap parlemen tersebut untuk pemilu di 2029 nanti, yang mana undang-undang pemilunya sedang digodok di DPR RI oleh Komisi 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.